Perlu kita kokohkan. Sesungguhnya kalau kita ingin memahami agama ini dengan baik, mengamalkan agama ini dengan baik, kita kembali kepada prinsip ini. Berusaha. Jelas, kita mencontoh Nabi. Bagaimana cara kita mencontoh Nabi? Caranya bagaimana, Ibu? Seperti para sahabat mencontoh Nabi. Konsepnya kan sederhana. Bagaimana kita mencontoh, menauladani Nabi? Jawabannya apa Ibu? Seperti para sahabat mencontoh, menauladani Nabi dalam semua perkara agama. Sekarang di zaman sekarang Bapak Ibu, kita rentan seperti yang saya singgung tadi, sebuah prinsip yang sebenarnya harus disepakati oleh setiap orang beriman, kadang-kadang dipahami karena memang banyak mohon maaf ya saya sebut afiliasi. Tahu Pak Ibu afiliasi? Corak pemahaman, pemikiran, atau bahasa orang jamaah kalau bahasa sederhana. Banyaknya jamaah di tengah kaum muslimin, banyaknya corak pemikiran di tengah-tengah kaum muslimin. Kadang-kadang prinsip-prinsip yang semestinya menjadi prinsip bersama kaum muslimin kadang-kadang bergeser seakan-akan dia menjadi doktrin afiliasi tertentu atau ajaran kelompok tertentu atau jamaah tertentu. Dan saya yakin kalau semua umat Islam punya kesepakatan baik dalam ucapan maupun sikap, bertemu tak kira-kira Pak Ibu? Bertemu. Itu kama ulama-ulama setelah sahabat ko, Ustaz kawak pangan. Mereka itu ditimbang, bukan menimbang. Kalau pemahamannya selaras dengan pemahaman para sahabat, kita terima. Kalau enggak, kita dahulukan sahabat. Bahkan mungkin prinsip awalnya ada juga di zaman sekarang, sebagian kaum muslimin sama dengan Nabi aja kadang-kadang masih goyang juga. Ini kata ulama si A, karena Ustadz ini seperti ini, Ustadz. Kadang-kadang sampai kepada derajat tidak sahabat, kadang-kadang dengan Nabi pun digilas, mohon maaf bahasanya, oleh pendapat seseorang. Tapi kita tadi saya yakin semua kita sepakat, kita ingin mengikuti, menauladani Nabi. Lalu bagaimana cara aplikasi konkret menauladani Nabi tadi? Sederhananya kita sepakat dulu langkah awalnya, kita ingin menauladani Nabi seperti para sahabat menauladani Nabi. Maka di sini butuh apa Bapak Ibu? Butuh ilmu. Yang pertama, dua kita butuhkan. Butuh pengetahuan. Baik pengetahuan secara umum betapa antusiasnya para sahabat itu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun mungkin secara agak lebih rinci. Banyak sekali mungkin nanti sebagian kita sebutkan sebagian riwayat yang menjelaskan betapa para sahabat itu sangat antusias kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah kita butuh pengetahuan apa? Kita berdoa kepada Allah, kita butuh keistiqomahan. Semoga Allah, pengetahuan yang sudah kita ketahui itu tidak mudah berubah. Berapa banyak pemahaman semestinya harus kokoh di dalam jiwa kita, akhirnya terpaksa bertukar atau tertukar atau ditukar dengan pemahaman yang sebenarnya lebih keliru, tetapi karena sosok yang menyampaikan pemahaman ini sangat membuat jiwa kita terpesona, seakan-akan kita lebih mendahulukan pemahamannya ketimbang pemahaman para sahabat. Hati-hati nih. Maka kita butuh istiqomah. Istiqomah itu dengan apa kita dapatkan? Satu, dengan doa. Kemudian juga ilmu itu juga tarik lil istiqomah. Menuntut ilmu itu juga jalan untuk bagaimana kita bisa istiqomah. Ada dua. Menambah pengetahuan dan juga berdoa, bersikap untuk selalu istiqomah.
Pakai aja kaidah umum Pak Ibu. Kalau kita tidak bisa rinciannya, kaidah umum seperti ini. Selama ini tidak dipahami oleh para sahabat, saya nggak terima. Itu aja kaidah umumnya. Ya. Atau bahasa yang lain, selama pemahaman ini bertolak belakang dengan pemahaman para sahabat, saya tidak bisa mendahulukan pemahaman ini. Ya. Walaupun kita sepakat prinsip dasarnya adalah mengikuti, mencontoh Rasulullah sesungguhnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Itu prinsip. Timbanglah semua pemikiran, timbanglah semua ceramah, timbanglah semua ajakan, timbanglah semua tulisan dengan prinsip umum ini. Tapi kalau prinsip umum ku alun wa yakini samperno diyakini, maka ini mudah nih. Ya, berubahnya mudah. Kenapa mesti sahabat Bapak Ibu? Jawaban sederhananya, manusia biasa yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, ini manusia biasa ya. Kalau para nabi dan para rasul itu oke. Yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak sekali dalil-dalil di dalam ayat Al-Quran yang memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak sekali, tidak terhitung banyak. Mungkin diantaranya kita sebutkan, diantaranya saja, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya di dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sampai akhir ayat. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada kaidah di dalam ilmu tafsir yang perlu kita pahami. Mungkin sudah sering juga kita sampaikan, ya. Apa kaidah itu? Pujian atau sanjungan yang Allah alamatkan untuk hamba-hamba yang beriman. Saya ulangi, pujian atau sanjungan dari Allah kepada hamba-hamba yang beriman, penyebab pujian itu siapa Bapak Ibu? Siapa penyebab pujian? Untuk mudah memahaminya begini, Al-Quran itu turun di zaman siapa? Di zaman Nabi. Ada Al-Quran yang turun setelah Nabi? Enggak ada. Orang yang beriman di zaman Nabi itu siapa namanya? Berarti sahabat itulah penyebab pujian itu turun. Atau dalam bahasa yang agak lebih luas, apabila Allah memuji atau menyanjung orang-orang beriman, maka yang pertama kali mendapatkan pujian dan sanjungan itu adalah sahabat. Jelas itu kaidahnya? Jadi kalau boleh bahasa kampung, awak tak bawa rendong, tak bawa satu. Sabananya pujian itu utamanya dialamatkan kepada siapa? Sahabat. Nah, awak nan mampu meniru sahabat itu tak bawa satu. Dan begitu semua ayat-ayat yang mengandung pujian sanjungan kepada orang beriman, itu maksudnya yang pertama kali adalah sahabat. Ya, ini penting. Kita masuk ke dalam pujian itu, semoga kita masuk selama kita mungkin, ya, melakukan apa yang menjadi penyebab para sahabat itu dipuji dan disanjung. Itulah yang di dalam ilmu tafsir disebut dengan istilah apa? Asbabun nuzul. Walaupun tidak semua ayat yang punya asbabun nuzul Bapak Ibu. Tidak semua ayat itu yang punya asbabun nuzul. Tapi tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran
termasuk pujian dan sanjungan kepada orang beriman itu ada asbabun nuzulnya. Siapa menjadi penyebabnya? Para sahabat. Bisa kita pahami bersama ini. Ini saya mohon maaf ya. Ini harus duduk nih. Ya. Masih di dalam surat Al-Fath misalnya. Pujian Allah Subhanahu wa taala ayat ke-18 sebelumnya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman, orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia atau membaiat bahasanya. Membaiatmu di bawah pohon kayu. Pertanyaannya, ayat ini siapa yang dimaksud oleh Nabi? Seluruh orang beriman. Kita ikut membaiat Nabi di bawah pohon kayu dulu. Siapa yang membaiat Nabi itu? Para sahabat. Allah buka ayat ini, laqad radiya. Sungguh Allah telah ridha. Nah, ini kembali ke bab akidah nanti. Keridhaan Allah itu bisa berubah enggak? Kalau misalnya gini maksudnya, Allah menurunkan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini berlaku mulai dari sejak diturunkan sampai hari kiamat. Berarti setiap pernyataan yang Allah turunkan, dia tidak akan pernah berubah. Ini hati-hati nih, orang Syiah memahami ayat ini, ya dulu waktu turun Allah ridha, tapi setelah tersingkap, ini orang Syiah ya, tersingkap beberapa pelanggaran para sahabat itu, keridhaan Allah itu tidak lagi. Nah, untuk menjawabnya dengan ini, berarti Anda ingin mengatakan bahwa Allah berubah, berarti ayat ini harus dirubah. Dan wal'iyadzubillah kita meyakini. Nah, ketika Allah telah menetapkan ridha, maka keridhaan itu bukan saja di dunia, tapi keridhaan itu sampai di hari kiamat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain, kita sebut 3 saja mungkin. Nah, yang ketiga misalnya surat Al-Baqarah ayat 137. Sebenarnya kalau dalil-dalilnya sangatlah banyak, ini diantaranya saja. Bisa dibantu, Al-Baqarah ayat 137 halaman 21. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman bimithli ma, seperti seumpama laksana kalian beriman. Ayat ini turun, ingat tadi kaidahnya, ayat ini turun di zaman siapa? Di zaman Rasulullah hidup, yang orang beriman di zaman itu adalah sahabat. Kalau boleh kita khususkan penerjemahnya, jika mereka beriman seperti engkau wahai Muhammad dan sahabatmu beriman. Oke? Kenapa bisa kita terjemahkan seperti itu? Itu tadi landasannya. Karena ayat ini turun di zaman Nabi hidup, yang beriman di zaman Nabi para sahabat. Apa jaminan Allah Bapak Ibu? Faqadih tadaw, pasti niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengamalkan agama? Ingat ya, kenapa kita terjemahkan memahami dan mengamalkan agama? Karena yang diajarkan oleh Nabi dan yang dipahami oleh para sahabat, kata-kata iman itu adalah qaulun wa amal. Yang disebut iman itu bukan sekedar keyakinan di dalam dada, tapi dia adalah keyakinan yang melahirkan ucapan dan juga dibuktikan dengan perbuatan. Itu yang iman. Jadi penafsiran iman di sini, jika mereka menjalankan agama secara utuh sebagaimana kalian menjalankan agama secara utuh, faqadih tadaw. Coba Allah katakan, ya, wa in tawallau, jika mereka berpaling, baik berpaling secara utuh, maka itu parah sekali, atau berpaling sebagian saja, fa innama hum fi syiqaq. Ini bisa kita uji nih, ya, bisa kita uji. Ada saja petunjuk Nabi yang tidak kita amalkan, pasti petunjuk yang tidak kita amalkan itu menjadi penyebab kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin. Betul? Ada sebuah petunjuk Nabi sengaja kita tinggalkan. Gimana cara kegaduhan Ustaz? Nanti ada orang mengingatkan ini petunjuk Nabi, jadi masalah enggak? Jadi masalah. Allah sudah katakan kalau kita berpaling, apalagi secara utuh,
Dan diantara bentuk berpaling itu apa tadi Bapak Ibu? Memahami apa petunjuk Rasulullah itu bukan dengan utuh, memahami dengan kacamata jamaah, memahami dengan kacamata afiliasi, memahami petunjuk Nabi itu dengan latar belakang pemikiran tertentu. Ini bahaya. Fa innama hum fi syiqaq. Mereka itu dalam perpecahan atau permusuhan. Karena bermusuhan itu karena pecah. Nah, perpecahan itu penyebab daripada permusuhan. Syak itu arti dasarnya syaqqa ya syukku, membelah. Jadi kalau membelah ya sampai tabalah tidak bertamu lagi, itu nama dalam bahasa Arab apa? Syaqqa ya syukku. Syiqaq. Ini 3 dalil. Apa tadi prinsipnya? Dalil ini kita pahami Allah memuji pemahaman dan pengamalan para sahabat. Itu kesimpulannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Imam Nasai, lafaz kita ambil dari lafaz Abu Daud. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah. Wasam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in abdan habasyian, walaupun dia adalah seorang hamba Habasyi. Istilahnya secara rasis, rasnya di bawah kita. Artinya meskipun orang yang tidak secara fisik atau secara keturunan bukan orang yang seperti kita. Kenapa Rasulullah mengatakan begini? Karena karakteristik orang Arab itu bangga dengan rasnya ya. Karakter asli orang Arab di zaman jahiliyah itu mereka membanggakan nasab mereka, betul. Nah, Nabi ingin mengatakan walaupun nasabnya tidak semulia kalian pandang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Ba'di itu setelah Nabi wafat maksudnya sampai sekarang. Termasuk kita ini hidup setelah Nabi wafat enggak? Termasuk dalam ini. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah aku wafat, fasayara ikhtilafan katsiran, niscaya kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Tidak berbeda pendapat ulama mengatakan, apalagi di zaman kita sekarang, bahwa hadis ini sebenarnya untuk menggugah kita, bahwa Nabi sudah memberikan penjelasan kita itu akan banyak berbeda pendapat, dan ini hadis dialamatkan untuk orang beriman, bukan perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir, tetapi ini perbedaan antara sesama orang beriman. Subhanallah. Apa perintah dari Nabi Bapak Ibu? Alaikum bisunnati. Ketika kejadian itu terjadi, alaikum bisunnati, kalian wajib berpegang dengan sunnahku. Kaitannya dengan sahabat apa? Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin min ba'di. Dan juga sunnah, tuntunan, ajaran khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk setelah, ya, walaupun penafsiran ini di kalangan para ulama yang dimaksud itu adalah a'yanus sahabah, pemuka-pemuka sahabat secara umum, secara khusus, dan sahabat secara umum. Tamassaku biha, berarti Nabi memerintahkan dua, ya nak? Mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti petunjuk sahabat. Kenapa sahabat? Karena sahabat itu selaras sejalan dengan petunjuk Nabi. Tamassaku biha, berpegang erat. Bahkan Nabi memberikan perumpamaan addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Nawajiz itu Bapak Ibu, ini sebuah perumpamaan yang Nabi berikan. Kalau kita menggigit, ternyata gigitan yang paling kuat itu kalau kita menggigit dengan gigi bagian belakang. Ya, apa bahasa Indonesianya? Gerahang. Kalau kita gigit dengan gigi bagian depan, itu tidak sekuat kita menggigit dengan gigi bagian belakang. Nah, Nabi memberikan perumpamaan gigit dengan gigi bagian belakang. Artinya kalau kalian misalnya dipukul, kalian misalnya disakiti untuk melepaskan gigitan itu, tidak mudah kalian melepaskannya. Jadi ini diantara sekian banyak dalil yang menunjukkan yang kita simpulkan di awal-awal tadi,
Apa kesimpulannya? Kalau ingin mewujudkan, membuktikan, mempraktekkan, menauladani Nabi dengan baik, maka kita mencontoh para sahabat dalam mereka menauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.